Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam renungan pagi hari Kamis tanggal 28 November 2024. Untuk mengawali hari kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan kami boleh berjumpa kembali dalam program renungan pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk membaca merenungkan firman Tuhan sebelum kami menjalani hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi maksud hati Tuhan dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengaplikasikan firman Tuhan yang akan kami dengar dalam kehidupan kami setiap hari. Setiap kuasa kegelapan yang mencoba menghalangi atau mencuri kebenaran firman-Mu atas kami mau bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga setiap dosa dan pelanggaran kesalahan yang kami lakukan, yang melawan kehendak-Mu, yang membuat kami jauh daripada Engkau, yang menghalangi kami mendengarkan suara Tuhan, kami mohon belas kasih dan pengampunan daripada Engkau, sehingga kami layak untuk duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman-Mu. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18. 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18 firman Tuhan, "Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Demikian jauh firman Tuhan. Judul perenungan kita pada pagi hari ini, kasih Allah membebaskan ketakutan. Saudara-saudara kekasih Kristus, manusia jika diperhadapkan pada persoalan hidup yang pekik, persoalan hidup yang rumit, pasti akan ada rasa khawatir, dan kemungkinan besar rasa takut itu akan ada. Apalagi berkaitan dengan masalah hukum. Jika ada kesalahan atau pelanggaran yang kita perbuat, maka itu akan menjadi beban di dalam kehidupan kita setiap hari. Walaupun orang percaya telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus Yesus, namun ia tetap manusia daging yang lemah, yang dapat lalai atau lupa dan melakukan kesalahan baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Ada juga Kristen yang seperti ini, ya, walaupun mengaku percaya, mengaku diri pengikut Kristus, mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, namun masih hidup dalam ketakutan, bahkan hidup dalam ketakutan yang berlebihan, hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan. Mengapa hal itu terjadi? Karena walaupun dia sudah mengaku diri sebagai orang percaya kepada Tuhan, tapi dalam kehidupan, dalam kesehariannya masih saja melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, masih saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga itu membuat dia merasa takut, merasa khawatir. Dan ketakutan dan kekhawatiran itu adalah buah dari perbuatan dosa. Dan ada juga orang-orang Kristen yang hidup dalam ketakutan karena takut kehilangan jabatan, takut tidak dihormati lagi, takut kehilangan pamor, takut tidak memiliki kekuasaan lagi. Nah, sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu tidak tulus kepada sesama, dan tidak mencerminkan atau tidak menunjukkan kasih Allah dalam kehidupan setiap harinya. Kita harus pahami bahwa hidup di luar kasih-Nya akan membuat kita khawatir, akan membuat kita takut, dan
membuat kita menjadi manusia-manusia yang egois. Saudara-saudara kekasih Kristus, firman Tuhan hari ini mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jika kita hari ini hidup jauh dari Yesus Kristus dan malu atau takut menghampirinya, ingatlah saudara bahwa kasih-Nya tidak berkesudahan dan selalu membuka pintu bagi yang mengetuk dan meminta pengampunan dosa. Tuhan tidak pernah menutup kesempatan bagi orang percaya maupun yang tidak percaya untuk datang kepadanya. Jika kita sungguh-sungguh bertobat dan bertekad untuk hidup baru dalam kasih-Nya, maka yakinlah kekhawatiran dan ketakutan akan hilang. Bertobatlah karena masih ada kesempatan sebelum Tuhan Yesus itu datang kembali sebagai hakim yang akan menghakimi orang yang hidup di luar kasih-Nya. Saudara-saudara kekasih Kristus, marilah sebagai orang percaya pada Kristus Yesus kita hidup dalam kasih Allah dengan melakukan segala kehendak-Nya dan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Memberanikan diri dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah keluarga kita, di tengah masyarakat, dan lebih lagi menjadi Kristus di tengah-tengah di lingkungan gereja. Ya, untuk sebagian orang memang hal ini bukanlah hal yang mudah oleh sebab kebiasaan hidup yang tidak benar. Tapi jika kebiasaan hidup itu selalu berujung pada ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, maka tidak ada pilihan lain selain daripada bertobat dan hidup dalam kasih Allah. Roh Kudus akan menolong kita untuk menjalani hidup dalam kasih Tuhan sehingga kita bisa mencerminkan Kristus dalam hidup kita dan membebaskan kita dari rasa takut dan rasa khawatir. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk benih firman yang telah tertabur pada pagi hari ini di lahan hati kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati, biar firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dalam hati dan dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk kami boleh menghidupi, mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa, mau bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk umur panjang yang adalah anugerah-Mu bagi kehidupan mereka. Mohon berkat-Mu Tuhan atas setiap mereka, semakin hari semakin bertambah usia mereka, semakin mereka bertambah di dalam kasih mereka kepada Kristus Yesus. Segala harapan, cita-cita, dan keinginan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka juga yang berhari ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati mereka dengan roh kejujuran, keterbukaan, keharmonisan, kerukunan di dalam mereka menjalani rumah tangga mereka. Semakin hari mereka semakin bertumbuh dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, dalam lemah tubuh. Tuhan berkati setiap obat-obat, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Dengan semuanya itu Tuhan, mereka boleh memperoleh kekuatan baru yang berasal daripada Engkau. Saudara-saudara kami, perawat, dokter yang berjaga-jaga atas kehidupan mereka, Tuhan berikan mereka sehat, Tuhan beri mereka kuat, dan Tuhan beri mereka hati Tuhan, sehingga dalam mereka melaksanakan tugas pekerjaan panggilan mereka, mereka boleh melakukannya semuanya itu didasarkan oleh kasih kepada Kristus Yesus. Engkau adalah Jehovah Rafa yang memulihkan dan menyembuhkan. Kami percaya Tuhan bahwa oleh kuasa darah Yesus Kristus, saudara-saudari kami yang terbaring sakit dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang dalam pergumulan berat, Tuhan Yesus hadirlah sebagai jawaban atas setiap pergumulan kehidupan mereka. Mereka yang terikat, terbelenggu oleh dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan Engkau bebaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan, diberikan keberhasilan dan diberikan kemenangan. Dan biarlah dari semua yang kami kerjakan, yang kami lakukan, kami menyenangkan hati Tuhan dan mencerminkan Kristus yang hidup dan tinggal di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali besok pada waktu dan kesempatan yang sama. Diingatkan kembali kepada saudara-saudara kekasih Kristus yang telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dari channel Mendengar Suara Tuhan. Mari kami mengundang dengan kasih Anda untuk boleh membagikan kembali renungan kita kepada saudara, kepada kerabat, sehingga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Mereka pun memperoleh berkat yang sama yang kita terima pada pagi hari ini. Dan yang belum subscribe di channel ini, kami meminta mengundang Anda dengan kasih untuk boleh subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Sampai kita bertemu di renungan pagi besok hari di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita di sepanjang hari ini. Shalom dan selamat pagi.